Bismillahi walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana yang sedang melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Baitul Muttaqin Bapak Haji Munawar SOS MSI, penceramah kita Al-Ustadz Abdul Rizal Azhar selaku penceramah pada malam hari ini, Bapak Camat Bapak Muhammad Igan Faisal, Bapak Lurah Amadeo,
Bapak RW 02, Bapak Panji Purboyo SE, Bapak DMI Kecamatan, Bapak DMI Kelurahan, Bimaspol, Bapak Ibda Wisnu Saputra, Babinsa, Bapak Serda Wahyudi, yang saya hormati para pengurus Masjid Baitul Muttaqin dan jamaah yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, dan adik-adik saya dan teman-teman saya remaja Islam Baitul Muttaqin. Tidak lupa salawat serta salam tercurahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, sahabatnya, pengikutnya. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di hari pembalasan nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak berlama-lama, perkenalkan, nama saya Muhammad Andika Sulaiman, selaku Ketua Risbakin yang dipercaya oleh orang tua kami, pengurus, donatur, dan abang kami. Saya di sini cuman mimpin-mimpin aja. Ini grogi. Saya tidak lupa berterima kasih kepada orang tua kami dan abang kami, Bapak Haji Sumarno dan Abang Rifai, dan tidak lupa pengurus yang memfasilitasi kami, khususnya Bapak Haji Munawar SOS MSI dan Pak Haji Bambang. Ya, jadi remaja ini sempat hilang, goyang, bahasa saya maaf kalau kurang berkenan. Tapi kami berinisiatif, insya Allah belum sempurna, kita sama-sama memakmurkan masjid dan melaksanakan program-program Masjid Baitul Muttaqin dan membuat program-program yang diantaranya dibuat oleh Risbakin sendiri. Kita di sini punya program sudah berjalan 4 bulan. Dari bulan Ramadan kita udah mulai. Sebelumnya subuh gabungan kita dipercaya untuk melaksanakan kegiatan subuh gabungan bersama DMI Kecamatan Cempaka Putih. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM Masjid Baitul Muttaqin, Bapak Haji Munawar SOS MSI. Yang saya hormati Bapak Camat Muhammad Igan Faisal. Yang saya hormati Bapak Lurwah Amadeo. Dan yang saya hormati juga Bapak RW kita, Bapak Panji Purboyo SE. Dan yang saya hormati para pengurus Masjid Baitul Muttaqin dan semua para jamaah yang hadir pada acara tablik akbar Masjid Baitul Muttaqin ini. Namun tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Salawat dan salam juga mari kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat baik beliau di yaumul hisab nanti. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya selaku ketua panitia acara Maulid Nabi Muhammad mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan saudara dan tamu undangan yang sudah menyempatkan waktunya hadir di Masjid Baitul Muttaqin ini. Saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh jajaran Risbakin yang sudah bekerja keras merancang mempersiapkan acara tablik akbar dan acara gebiar maulid kemarin, sehingga acaranya berjalan baik dan lancar. Saya mewakili panitia memohon maaf bila ada kesalahan dalam melakukan acara atau perbuatan yang kurang berkenan di hati para jamaah sekalian. Saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada para donatur dan para pengurus yang sudah mendukung saya dan panitia lainnya agar sehingga bisa terjalannya acara pada hari ini dan acara gebiar maulid lomba kemarin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diulangi sekali lagi.
yang menjawab insya Allah masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, rabbi sholli shodri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Yang saya hormati penceramah Bapak Abdur Rijal Azhar, mungkin masih dalam perjalanan. Yang saya hormati teman saya Pak Camat, Pak Muhammad Igan Faisal. Yang saya hormati Pak Lurah Cempaka Putih Timur, Pak Ahmad Dio. Ketua RW 02 Pak Panji, LMK RW 02 Pak Jerry, Bimas Kelurahan Cempaka Putih Timur Pak Wisnu, Pak Bambinsa, mungkin di luar kali ya. Bapak-bapak pengurus Masjid Baitul Mutakin, di sini ada Pak Ustadz Iqbal, Pak Haji Sumano, Pak Haji Bambang. Saya sebutkan semua nih Pak. Pak Firman, dan sebagian lagi ada yang sedang tugas ke luar kota. Ketua masjid di sekitar Masjid Baitul Mutakin. Bapak-bapak, di sini ada lagi satu lagi nih Pak Hajikin. Ini beliau juga sebagai pengurus. Bapak-bapak, para alim ulama, tokoh masyarakat, di sini ada Pak Haji Majid, Pak Itang, Pak Haji Tobing, Ketua pelaksana dari perayaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, Saudara Dudu, Ketua Risbakin, Saudara Andika, Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat yang berbahagia. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya kita ucapkan, kita panjatkan karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya serta nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat iman Islam sehingga semua kita dapat hadir pada acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang bertempat di Masjid Baitul Mutakin ini. Salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga-keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan pengikutnya sampai akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama kita ucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin, yang segala puji bagi Allah yang mengizinkan kita sehingga kita bisa hadir dalam acara majelis ilmu ataupun maulid pada malam hari ini di Masjid Baitul Mutakin. Salawat dan salam sejahtera pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan pada para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Kemudian pertama yang terhormat Bapak Ustadz Rijal tadi ya, selaku penceramah pada malam hari ini ya. Kemudian yang saya hormati di sini ada Ketua Masjid Baitul Mutakin beserta jajaran pengurus, kemudian Ketua Panitia, Ketua Remaja Masjid Islam dan juga para orang tua, para guru,
ya para ustadz yang hadir pada malam hari ini yang tidak bisa saya sebut satu persatu, dan juga para tokoh masyarakat. Ya di sini ada Ketua RW 02, Bapak LMK, para Ketua RT, dan juga Bapak Binmas ya, Pak Wisnu, FKDM, PKK, dan semua tokoh masyarakat yang hadir yang tidak dapat saya sebut satu persatu, dan para jamaah ya. Mungkin singkat saja karena juga penceramahnya udah hadir, saya jadi agak nggak enak juga ya. Ya pada intinya ya kami dari kelurahan pada intinya mengapresiasi ya kegiatan pada malam hari ini, terutama ya kita sangat bangga dengan pemuda ya, Riz apa tadi? Riz Bakin ya, remaja Islam Baitul Mutakin kali ya. Ya ini ngira-ngira aja saya itu. Jadi Riz Bakin karena nggak disebut dari tadi. Ya, ini luar biasa ya, kita bangga sekali pemudanya aktif ya di wilayah RW 02 ini. Udah gitu seragamnya juga keren juga nih ya, gagah-gagah nih pemudanya, luar biasa. Ya kita sangat senang dan juga optimis insya Allah ya ke depan wilayah di RW 02 ini khususnya sekitar Masjid Baitul Mutakin insya Allah selalu menjadi wilayah yang barokah ya, dihindari dari segala mara bahaya karena di sini kajian maupun pengajiannya aktif selalu gitu ya. Oh ya tadi juga lupa di sini ada Pak Haji Sumarno tadi ya, belum sebut ya. Tokoh-tokoh masyarakat Pak Haji Bambang ya semuanya juga kelewat tadi, saya lupa, mohon maaf. Ya lanjut lagi. Dan juga mungkin yang terakhir ya semoga acara Maulid Majelis Ilmu pada malam hari ini menjadi menjadi keberkahan ya, jadi wasilah untuk wilayah RW 02 yang lebih berkah lagi ke depannya. Saya dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana 'alan nabiyyi min harajin fima faradallahu lah. Sunnatullahi fil ladzina khalau min qabl. Wa kana amrullahi qadran maqdura. Alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshana ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratil mukarramin, yang saya muliakan, yang saya hormati, daripada Ketua DKM Masjid Baitul Muttaqin Bapak Haji Munawar, yang kami hormati daripada para aparatur pemerintah, baik Pak Presidennya datang lagi lagi ulang tahun TNI, yang berhalangan hadir pada malam hari ini. Wakilnya ada. Lagi tahlilan. Dari mana ini berarti yang datang? Pak Camat ada, Pak Camat. Pak Lurah, Pak Lurah masih muda banget, Pak Lurahnya ya kayak saya, tapi masih mudaan saya. Pak Lurah Amendo, Pak RT, Pak RW, seluruh daripada aparatur pemerintahnya, kita doain semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu mengemban daripada segala amanah-amanah yang diberikan rakyat kepada para pemimpin-pemimpin. Dan juga yang saya hormati ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahamdan khassana bi Muhammadin wa anqazana min zulmati jahli wad dayajiri. Alhamdulillahil kawi sultanu al-wadihil burhanu al-mabsud bil wujud karamuhu wa ihsanu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azzim ala man ismuhu Ahmad fis sama wa ismuhu Muhammad fil ardi, amma ba'du. Segenap pula yang kami hormati daripada para asatiz wal asatizah, para guru-guru, para kiai, mohon maaf, mohon ridhonya. Banyak banget di belakang kita guru-guru kita, tapi yang suruh ngomong anak-anak muda. Artinya apa? Sekarang eranya anak-anak muda. Dan juga salam hormat dari saya kepada seluruh remaja Masjid Baitul Muttaqin. Apa sebutannya? Rizbaki, kita doain ini para remaja-remaja mampu mengemban amanah di dalam rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dari ribuan-ribuan nikmat yang Allah kasih, baik nikmat yang kita syukuri maupun nikmat yang tidak kita syukuri, semoga kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang diselimuti dengan sifat arhamar rahiminnya Allah. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa mampu mendapatkan nazratillah, pandangan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tak lupa kita sampaikan kepada dialah sosok yang dikatakan basyarun lakal bashar, manusia namun tidak seperti manusia. Sesosok yang dikatakan anta syamsun wa anta badrun, yang mana sosok ini layaknya matahari dan rembulan, yang mana sosok ini pula Bapak Ibu cahayanya anta syamsun fauqa, maka cahayanya lebih tinggi daripada cahaya matahari. Dialah baginda habibina sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tanya dulu, kira-kira dari rumah datang kemari seneng apa kagak? Gembira apa enggak? Mau ngapain? Mau ngerayain maulid. Siapa yang nyuruh maulidan? Pak DKM. Siapa yang nyuruh kita maulidan datang ke sini?
Ada enggak yang nyuruh kita maulidan? Siapa tong? Risbakin katanya yang nyuruh maulidan. Siapa Bapak Ibu yang nyuruh maulidan? Ternyata peringatan maulid ini peringatan kelahirannya Nabi bukan cuman diadain hari ini saja, tetapi pada 12 Rabiul Awal 571 Masehi, beberapa ratus tahun yang lalu, Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada para seluruh malaikat untuk senantiasa bergembira, senang dan takjub atas kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat nauzubillah beberapa banyak kalangan-kalangan yang mengatakan maulid itu tidak ada. Sedangkan Bapak Ibu, kata siapa maulid enggak ada? Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin dilahirkan, ini bumi diperintahin sama Allah, dipanggil malaikat Jibril. Jadi dulu Pak, mau maulid, mau kelahirannya Nabi ada panitianya juga. Siapa panitianya? Malaikat. Siapa malaikat panitia? Ketua panitianya? Ketua panitianya yakni jenderalnya para malaikat, yakni malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Jibril diperintahkan oleh Allah, khabiri ya Jibril, kabarkanlah wahai Jibril kepada seluruh penduduk-penduduk yang ada di langit untuk menyambut cahaya yang telah aku tahan, cahaya yang telah aku simpan ratusan tahun lamanya, yang mana ketika nama ini dilahirkan, maka nama itu akan selalu bersambung dengan namaku. Mana nama Nabi yang tidak bersambung kepada Nabi itu tersebut? Mana nama Nabi yang bersambung kepada Allah? Hanya baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam rukun Islam kita dijelaskan yang pertama syahadat. Gimana ibu-ibu bapak-bapak bunyinya syahadat? Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammad. Nabi Muhammad namanya bersanding dengan Allah. Nabi Muhammad cahayanya sudah ada di hadapan surga. Adam dilahirkan, Adam diciptakan. Pada saat itu Nabi Adam melihat, wahai Allah, itu nama siapa Muhammad? Itu nama siapa Ahmad? Jadi di surga ini nama Nabi Muhammad itu bukan Muhammad Pak Bu. Maka ada di dalam kitab Ad-Dibai bahwa sesungguhnya nama Nabi Muhammad ismuhu Ahmad fis sama wa ismuhu Muhammad fil ard. Namanya Ahmad di langit dan namanya Muhammad ada di bumi. Ini Nabi Muhammad mau dilahirkan atas perintah Allah, maka Allah menjelaskan di dalam Al-Qur'an Bapak Ibu. Ini sebelum saya lanjut, kira-kira saya kasih tawaran dulu. Mau saya ngomongnya berdiri apa duduk? Mau berdiri apa duduk? Berdiri. Kalau berdiri 15 menit. Kalau duduk sampai kita sholat subuh berjamaah, yuk. Mau yang mana? Boleh izin Bapak saya duduk ya. Biasa Ustadz bulan mulut panggilannya banyak ini. Udah mau pingsan aja bawaannya. Izin ya Pak, bukannya saya kagak sopan ini ya. Enggak apa-apa ya Pak ya. Enggak apa-apa Pok. Ya. Maafin ya. Kan enak duduk begini. Sampai mana tadi Mpok? Mpok. Ini Jakarta kan ya? Jakarta. Sampai mana? Sampai mana tadi saya ngomong? Sampai subuh. Bukan. Sampai mana tadi? Hah? Mau Bang Ahmad kali loh. Nih, ini kelahirannya Nabi Muhammad. Allah yang mengabarkan langsung di dalam Al-Quran. Allah yang memerintahkan langsung di dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Qul wa bifadilah wa birahmatihi wa bizalika falyafrahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah atas segala kebaikan, wa rahmatihi dan atas segala rahmat, wa bizalika falyafrahu. Maka kita diharuskan untuk bergembira, untuk senang atas segala itu semuanya. Apa rahmah yang Allah kasih sama kita Pak? Apa rahmat yang Allah berikan kepada kita? Maka Allah menjelaskan di dalam ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil, dan aku utus engkau wahai Muhammad untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.
Maka Nabi Muhammad adalah seorang rahmat yang Allah berikan kepada kita. Maka kata Allah, "Fabidzalika falyafrahu." Bergembiralah engkau, senanglah engkau. Saya tanya ibu-ibu, bapak-bapak, senang enggak ada maulid? Senang enggak ada maulid? Senang. Makanya kita hadir maulid dari rumah ke sini, berangkat dari rumah, berangkat ke masjid. Maka dikatakan oleh Al-Imam Al-Habib Ali ibn Muhammad Al-Habsyi, ketika kabar ini disampaikan, kabar ini langsung disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Siapa yang berangkat dari rumah menuju sebuah tempat yang mana menyebut nama Allah, mengingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, dan bersalawat kepada Nabi Muhammad, maka pulangnya dia dari rumah, Allah hapus seluruh dosa-dosa besarnya. Amin ya rabbal alamin. Lah kan kita mau hidup yang namanya dosa sampai hobi banget. Bener apa bener? Bener apa enggak? Kira-kira hari ini ada yang enggak ngelakuin dosa? Ada enggak yang enggak ngelakuin dosa sekarang? Alhamdulillah, Masya Allah. Ini kampung mana sih ini namanya? Rawasari. Orang Rawasari insya Allah ahli surga semuanya ya. Tapi orang di luaran sono mah ya saban hari orang berdosa mulu kok. Ini kagak habis-habis yang namanya dosa. Apalagi kalau lempengan orang perempuan. Ini ibu-ibu berangkat maulid, izin gak sama suami? Izin gak? Apa suaminya juga ngikut? Ada yang ikut, ada yang kagak. Yang kagak ngikut izin kagak po? Izinnya bener apa enggak? Nitip enggak izinnya? Bang, iya ngapa neng? Mama mau maulidan dulu ya. Di mana neng? Itu di masjid. Iya dah gidah. Tapi bang, ntar kalau lempengan rada gerimis angkatin jemuran ya. Dosa po, laki disuruh. Makanya orang perempuan kan pada rada PA dikit. Bangun duluan, mohon maaf ini mah Pak. Bangun duluan, bapak-bapak pasti biasa dibangunin subuh sama bininya kayak begini. Pak bangun Pak, no lihat no udah jam berapa. Orang lagi tidur disuruh lihat jam. Lagi yang melek lihat jam. Nah yang kayak gitu dosa kita setiap hari, apalagi yang namanya kita di dalam hidup demen banget sama yang namanya ngomongin orang. Bener apa enggak? Bener apa enggak? Ibu-ibu komplek biasanya kalau lagi sore ngasih umpan sama anaknya, ngasih umpan dah tuh. Ngasih makan ke anak, dikit-dikit ngomong. Makanya kan ada tips biasanya ibu-ibu kalau ngomongin orang, bagaimana ngomonginnya dulu. Kalau ngomonginnya biasa ya suaranya paling bisik-bisik. Tapi kalau rahasianya udah privasi banget, udah pakai isyarat, Pak. Bener apa bener, Bu? Bener enggak? Enggak usah bohong. Bener aja udah. Iya kita mah saban hari ngomongin orang, makanya saya selalu bilang di mana-mana Bapak, saya selalu bilang di mana-mana Ibu, kita hidup jangan sampai mulut kita ini usil banget. Lagi kumpul depan rumah ada orang lewat dibilang, "Empok lihat." No lihat dah orang hidungnya kok begitu ya, disuntik kali ya. Tuh. Seujon sama orang. Kagak boleh. Makanya ini dari mulut, lidah tidak bertulang tapi dari lidah mampu menusuk orang. Betul? Lidah tidak bertulang tapi dari lidah mampu mencelakai orang lain. Benar enggak? Benar. Makanya kita punya lidah biar dijaga. Apalagi hubungan kita antar tetangga nih maulid. Karena sebab adanya maulid sesama tetangga jadi akur. Tapi kalau sama tetangga kagak akur, kira-kira dunia yang luas jadi sempit enggak, Bu? Jadi sempit. Contoh rumah saya di mari. Rumah saya di sini mau ke warung. Tuh warung ada di sono no. Tapi saya lagi berantem sama tetangga saya. Kira-kira saya ke warung situ enggak? Enggak, muter saya, Po. Lah kita malah lagi gedeg sama yang di samping. Kagak mau kita lewatin, Pak. Akhirnya jadi muter. Makanya sama tetangga kagak boleh berantem. Apalagi nih kalau pada punya anak kecil. Ini biasanya ibu-ibu kalau punya anak kecil, anaknya pada berantem, emaknya mau ikut-ikutan. Benar apa benar? Makanya saya bilang, Bu, Pak, kalau ada anak kecil 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun berantem, gak usah ikut campur. Namanya anak kecil berantem 10 menit, sejam, 2 jam pasti bakalan bayan. Ntar dia main lagi bareng. Emaknya kalau ikut campur sampai lebaran monyet kagak maaf-maafan. Bener apa kagak? Lah bener. Makanya sama tetangga bapak ibu rada akur. Karena kita kudu ingat, kullu nafsin za'iqatul
segala yang bernyawa akan mati. Biasanya orang mati kan disiapin bangku di depannya. Bener apa enggak? Disiapin ada tenda-tenda biasanya buat orang yang nyelawat. Biasanya ada tahlilan juga ya. Ada tahlilan, ada ngedoain. Ada yang ngangkat keranda kita. Saya tanya, emang kalau kita mati yang ngangkat keranda kita siapa? Tetangga, Pak. Kagak mungkin itu pocong terbang sendiri. Siapa kita? Makanya sama tetangga biar ada akur. Nih dari peringatan Maulid kita belajar apa? Qul wa bifadilah. Katakanlah wahai Muhammad, atas segala kebaikan. Kalau saya menceritakan tentang Maulid, bagaimana kelahirannya Nabi, saya yakin semua orang-orang Baitul Muttaqin pada tahu bagaimana kelahirannya Nabi. Di mana lahirnya Nabi? Di mana? Tanah Abang? Bukan. Di mana po lahirnya Nabi, Bang? Di rumah. Di mana lahirnya Nabi? Di kota Mekah. Miladuhu fil Makkah wa hijratuhu ilal Madinah. Makanya di sini kalau orang umroh pasti tujuan utamanya dua, ke Mekah sama ke Madinah. Nabi dilahirkan di Mekah kita sudah paham. Nabi diwafatkan, dikuburkan di Masjidin Nabawi di Nabawi di Madinah kita sudah paham. Yang jadi pertanyaan, bagaimana poin utama dari peringatan Maulid ini kita bisa ambil pelajaran, Pak Bu? Ada di dalam ayat itu wa bifadilah. Ternyata Allah nih nurunin Nabi Muhammad, Allah juga udah include sama paket yang lainnya. Biasanya kita kalau beli belanjaan kan ada yang satu paket, ada yang beli ketengan. Benar apa kagak? Ada yang ketengan, ada yang satu paket. Tapi Nabi diturunin udah satu paket. Yang mana ini selalu dilupakan oleh setiap umatnya Nabi Muhammad. Apa fadilah-fadilah tersebut? Wa bifadilah, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka diterjemahkan di dalam kitab Ma'alim wa Tanzil Al-Imam Ahmad Baghawi, di dalam kitab tafsir Jalalain, bahwa ternyata Bapak Ibu, Allah menitipkan kebaikan kepada Nabi itu ada 3. Dan Nabi itu memberikannya kepada kita. Maka di dalam peringatan Maulid ini, ayo kita kulik bareng-bareng. Apa kebaikan yang Allah kasih sama kita melalui Nabi dan Nabi ngasih ke kita, Pak? Yang pertama, Allah Azza wa Jalla memberikan kepada umatnya Nabi Muhammad, yakni adalah akal. Ini akal, Pak Bu. Ini akal kita, ini kebaikan dari Allah. Karena adanya akal kita bisa beribadah, betul. Maka salah satu syarat sah salat yakni adalah tamyiz. Apa artinya tamyiz? Tamyiz itu ngerti mana roti, mana apa? Ngerti mana roti, mana kue. Ngerti, ini dalam masjid biasanya saya ngomongnya mana roti, mana tit gitu. Orang kalau udah tamyiz tahu mana susu, mana kopi. Ibu-ibu bisa bedain. Bisa, kenapa? Karena punya akal. Saya tanya Bapak Ibu, kira-kira orang zaman sekarang, mereka punya akal, akalnya dipakai enggak sama Allah? Kira-kira orang punya akal, dikasih sama Allah, kira-kira akalnya dipakai enggak? Dipakai apa enggak? Berapa banyak orang-orang di saat ini yang dikasih akal, akalnya enggak dipakai, Pak Bu? Saya tanya, kira-kira kucing kalau berantem di pinggir jalan wajar enggak? Wajar. Kenapa? Karena dia enggak punya akal. Makanya manusia dengan hewan dibedakan lewat akal. Sudah diberikan beda, jangan mau sama. Kucing berantem di pinggir jalan, Pak Bu, biarin, namanya kucing. Saya tanya, kira-kira sekarang banyak gak orang di tengah jalan pada berantem? Timbang kesenggol dikit motornya langsung berantem. Timbang ini sedikit langsung pada berantem. Artinya mereka diberikan akal oleh Allah, tetapi mereka tidak mampu memfungsikan akalnya dengan baik. Apa yang ada di akal itu akan menyerap kepada kita punya hati. Apa yang ada di hati itu akan menyerap kepada apa yang kita lakukan. Makanya kenapa para anak-anak muda nih, khususnya anak-anak muda kita zaman saat ini, mereka itu dirusaknya lewat akalnya. Lewat akal dari mana? Lewat dengan tayangan-tayangan yang aneh-aneh. Benar atau enggak? Saya tanya Bapak Ibu, kalau dulu Pak, dulu zaman saya kecil, lempengan maghrib, lempengan azan maghrib, kita udah buru-buru pulang ke rumah. Udah mau azan maghrib kita pulang ke rumah, benar apa enggak?
Bener, udah dicariin kita. Kalau maghrib nyampe di rumah habis kita dipukulin sama babak. Tapi zaman sekarang kita lihat maghrib di jalanan masih macet, anak-anak muda masih pada ngayap. Bener apa kagak? Bener. Sekarang tayangan-tayangan itu mulai dirusak, maka mohon maaf Bapak Ibu, berapa banyak orang tua zaman saat ini yang ternyata mereka sendiri yang merusak anaknya. Dengan apa? Anak nangis dikit, dikasihnya HP. Anak ngambek dikit, dikasihnya HP. Disetelin dah. Baby shark dum 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 dum. Orang tua dulu kalau anak nangis diapain? Disolawatin. Anak nangis disolawatin sambil digendong-gendong. Sekarang anak-anak kecil lewat HP. Itu HP punya radiasi-radiasi yang buruk Pak Bu, yang mana bisa merusak akal dan otak daripada anak-anak kita. Makanya nih yang kecil-kecil, alhamdulillah tadi kita lihat ada beberapa anak-anak kecil yang menang lomba. Makanya Bu, kalau mau punya anak pinter di dalam ilmu agama, jangan sungkan-sungkan dan jangan malu buat ajak anak ke masjid, ajak anak ke pengajian. Apalagi ukuran anak 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Itu kalau punya anak masih pada kecil, ajak ngaji Bu. Makanya saya selalu bilang di mana-mana DKM itu haram hukumnya menghukum daripada anak-anak di masjid yang pada bercanda. Biarin aja, namanya anak bocah. Biarin dia mau berantem bagaimana modelnya, biarin dia mau bercanda kayak gimana. Makanya nih sekarang punya anak kecil dibawa enggak? Bawa, biar dia mau lari-larian. Padahal ada orang yang lagi ngaji, biarin. Namanya anak kecil, mau enggak saya kasih tips biar punya anak anteng? Mau enggak? Ada tips biar punya anak tuh anteng, biar kagak nangis mulu. Diapain? Cekek. Namanya anak kecil mah wajar Bu, ngambek mulu, nangis mulu, biarin dia nangis dah. Namanya anak kecil, yang penting datang ke pengajian. Kita lihat nih akal, apalagi nih generasi anak muda, akalnya dilewat oleh konten-konten yang ada. Akalnya dirusak dengan konten-konten yang ada, hingga akhirnya mohon maaf, pacaran anak muda sekarang udah menjadi trendsetter yang ada. Betul? Ini anak kadro pada punya pacar enggak lu Bro? Hah? Punya pacar enggak? Siapa yang punya pacar? Hah? Sini lu. Hei, gua tanya. Mik atau lagi mana Mik? Maju Pri. Pegang miknya, pegang. Supri, punya pacar Supri. Waduh, ya. Supri namanya siapa Supri? Supri punya pacar. Oh belum, lagi nyari kali. Apa lagi ngejar? Iya. Oh biasa ya. Supri punya mantan. Pegang, deketin. Punya mantan nggak? Ada. Berapa mantannya? Nggak tahu. Mantan yang terindah yang siapa namanya? Iya. Ayo. Menurut Supri, pacaran fungsinya apa? Fungsi PA. Dosa orang fungsi. Enggak ada faedahnya, tapi punya mantan. Oh itu dulu belum tobat. Sekarang udah tobat. Biar semangat sholat. Oh ada yang ngingetin. Oke, udah Supri duduk. Silakan. Ayo taruh mic-nya. Supri kagak punya pacar, tapi saya tanya anak-anak muda biasanya, lu ngapain pacarin? Pacarin dah tuh. Lu ngapain pacaran? Iya Ustaz, biar saya ada support system. Ini ibu-ibu kalau punya anak nih dengerin nih. Kalau punya anak tuh anak pada pacaran ini dengerin. Ntar punya anak nih kalau pacaran nyampe rumah omelin kalau dia punya pacar. Banyak anak-anak muda mengatakan pacaran itu buat support system Pak Bu. Buat nambah semangat, biar semangat sekolahnya, biar semangat belajarnya, biar semangat kuliahnya. Saya jawab betul. Pacaran menambah semangat Bapak Ibu, tetapi menambah semangat untuk bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi Isra wal Mi'raj Pak, ketika Nabi itu lagi Isra wal Mi'raj, Nabi ngelihat ada para perkumpulan malaikat-malaikat
Ini malaikat lagi ngambil batu kerikil, lagi ngumpulin batu kerikil, terus batu kerikil itu dicemplungin ke dalam neraka. Nanya Nabi kepada malaikat tersebut, wahai malaikat, untuk apa engkau bakar batu kerikil yang begitu panas tersebut? Apa kata malaikat? Wahai Nabiullah Muhammad, sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah untuk mengumpulkan batu-batu kerikil, yang mana batu kerikil ini akan diberikan kepada seorang ayah dan seorang ibu. Nabi Muhammad ini sedih seraya bertanya kepada para malaikat, wahai malaikatnya Allah, seorang ayah, seorang ibu yang seperti apa yang diberikan batu kerikil yang sangat panas tersebut? Maka kata malaikat menjawab, wahai Nabiullah Muhammad, sesungguhnya batu kerikil ini akan diberikan kepada seorang ayah dan seorang ibu, yang mana dia memiliki anak-anaknya bermaksiat di hadapan Allah, anaknya berzina di hadapan Allah, anaknya meninggalkan salat, anaknya berpegangan kepada yang bukan mahramnya. Maka pada saat itu mereka orang tua yang memiliki anak yang demikian akan mendapatkan batu kerikil yang sangat panas. Maka pada saat itu Nabi bersedih seraya bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, jika ada di antara umatku dia memiliki anak dan anaknya seperti itu, maka apa yang akan dirasakan oleh seorang ayah dan ibunya? Maka pada saat itu malaikat menjawab dengan sautan yang sangat lantang, hingga akhirnya arsy-Nya Allah ini bergetar, Pak Bu. Apa kata malaikat? Wahai Nabiullah Muhammad, saksikanlah dan ingatlah, jika ada di antara umatmu dia adalah seorang ayah, dia adalah seorang ibu, dan dia memiliki seorang anak-anaknya berzina di hadapan Allah, anaknya berpegangan kepada yang bukan mahramnya, anaknya bermaksiat di hadapan Allah, anaknya meninggalkan salat, anaknya membuka daripada auratnya, maka nanti akan dipanggil seorang ayah, akan dipanggil seorang ibu, mereka dipermalukan, dihadapkan di jutaan manusia. Maka pada saat itu seorang ayah dan seorang ibu berdiri di hadapan jutaan manusia, maka Allah memerintahkan untuk waftah ala yadakum, bukalah tanganmu. Maka ayah dan ibu itu akan membuka kedua telapak tangannya, maka aku, malaikat yang ditugaskan oleh Allah, mengambil batu kerikil yang sangat panas, akan aku letakkan di atas telapak tangan ayah dan ibunya. Saksikanlah wahai Muhammad, belum sampai batu itu ke atas telapak tangan ayah dan ibunya, maka akan aku hancur leburkan seluruh jasad ayah dan ibunya. Na'udzubillahi min. Mau Bu punya anak begitu? Na'udzubillahi min. Makanya Pak, makanya Bu, nih saat ini kita berada di era, di zaman yang mulai dihancurkan dalam segi bersosial media, betul? Kita harus benar-benar menjaga. Sekarang mohon maaf, apapun dibikin mudah. Ini handphone yang kita punya ini layaknya pisau. Pisau kalau dipegang sama ibu-ibu dipakai buat apa? Dipakai buat motong bawang, dipakai buat motong sayuran. Tapi kalau pisau ini dipegang sama tukang begal, buat apa? Buat ngerampok, buat nusuk orang. Maka handphone ini adalah senjata. Handphone ini layaknya pisau. Jika dipegang dengan orang-orang yang benar, maka handphone ini akan menjadi benar. Tetapi jika dipegang oleh orang-orang yang tidak benar, maka handphone ini akan menjadi tidak benar. Yuk sama-sama kita jaga nih kesehatan akal kita. Kita jaga kesehatan akal daripada anak-anak kita. Yang kedua, kebaikan yang Allah kasih sama kita apa? Kebaikan yang kedua yang Allah kasih sama kita adalah ilmu. Ilmu ini kebaikan. Ilmu yang Allah Azza wa Jalla turunkan kepada kita itu harus betul-betul kita pelajari. Saya tanya, kira-kira di sini ada pengajian rutinnya enggak? Ada. Kapan Ustadz? Subuh, minggu subuh ada. Ibu-ibu ada majelis taklimnya enggak? Biasanya ibu-ibu majelis taklimnya banyak banget. Banyak Bu. Ada majelis taklim hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Satu minggu kerjaannya ngaji mulu. Benar Bu? Iya apa enggak?
Makanya saya selalu bilang, Bapak, kalau Bapak punya istri demen ngaji jangan diomelin. Walaupun bapak-bapak yang punya istri demen ngaji itu nyari duitnya kudu banyak, Pak. Kenapa beli seragamnya mahal? Satu seragam 300.000, satu seragam 200.000. Hari Senin warna emping, hari Selasa warna ungu. Belum lagi ntar kalau ada jalan-jalan, Pak, ke Anyer, bayar lagi ini. Makanya ibu-ibu saya selalu bilang, kalau katanya ibu-ibu ntar di neraka banyak, insya Allah ntar ibu-ibu yang demen ngaji mah pada masuk surga, Bu. Kenapa? Karena julusuka sa'atan fi majalisal ilm la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairal laka min itqa'al fi rukbah. Duduknya kita semua, Pak Bu, di dalam majelis ilmu la tamassu qalaman, walaupun kita enggak bawa pulpen. Pada bawa pulpen gak nih ngaji? Enggak. Wala taktubu harfan, walaupun kita kagak nulis satu huruf pun. Pada nulis enggak? Ngetik mulu, tapi yang ada ngetik, tek, ambil HP, tek, upload ke SW, status WA. Mama dikit-dikit status, Pak, dipoto. Aduh, ustadznya ganteng bingit. Kita nggak bawa buku, kata Nabi, khairal laka, maka itu lebih baik untukmu min itqa al firqbah, daripada membebaskan 1000 orang budak. Nanya Abu Bakar sama Rasul, wahai Rasul, kalau kami membebaskan 1 orang budak saja, pahala apa yang akan kami dapatkan? Maka kata Nabi Muhammad SAW, seluruh jawari, kullul jawari, seluruh anggota tubuhmu tidak akan terkena api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita duduk, Bu, ibu-ibu nih, kita duduk malam hari ini, Allah catat sebagai amaliyah kebaikan kita. Makanya yang namanya ibu-ibu nih, kalau ada pengajian di mana aja insya Allah berkah, Bu. Datang, apalagi bapak-bapak. Bapak-bapak juga kudu datang ke pengajian-pengajian. Di sini ada minggu subuh, Pak, ngaji, datang, Pak. Lempengan lagi ngaji, mata merem-merem dikit mah kagak ngapa. Ibu-ibu berangkat ngaji, ditanya pulang sama suaminya, dari mana Bunda abis ngaji? Emang ustadznya bahas apa? Nggak tahu, saya mah ketawa aja sih ngajinya. Dapat pahala, dapat itu pahala. Yang penting mah kita duduk di majelis ilmu, apalagi mandang orang-orang soleh, guru-guru kita dipandang. Kita lihat tuh hadir di dalam majelis ilmu. Kenapa? Karena al-ilmu nur, ilmu itu cahaya. Maka segala sesuatu kalau ada cahayanya akan terang benderang, akan terlihat. Ibu-ibu sekarang bisa ngelihat saya pakai apa? Bukan. Kalau kita hanya mengandalkan mata kita saja, ini lampu semuanya mati, gigi saya doang yang kelihatan. Benar apa benar? Mata kita ada karena adanya cahaya. Maka kehidupan ini, Pak, kehidupan ini, Bu, itu semuanya didasari dengan ilmu. Dengan kita belajar al-ilmu nur, ilmu itu cahaya. Apapun kalau ada cahayanya, maka kita tahu arah dan tujuannya. Betul. Mati lampu, jalanan nih mati lampu. Kita nggak bawa handphone, lagi jalan kaki, nggak bawa blitz, nggak bawa senter. Bisa nggak kemungkinan kita nyemplung ke got? Bisa, kagak kelihatan. Namanya gelap. Tapi kalau kita bawa senter aja minimal, kita punya blitz yang ada di handphone kita, walaupun cahayanya sedikit, kita bisa tahu mana jalanan yang benar, mana jalanan yang salah. Makanya di dalam sholat kita selalu baca, ihdinas siratal, ya Allah, tunjukin kami jalan yang benar. Maka saat ini Allah ijabah, Bu. Allah kabulkan, Allah menunjukkan kita. Kenapa? Karena ketika Allah mencintai seorang hamba, Pak, Allah mencintai seorang ibu, Allah mencintai seorang bapak, maka Allah buktikan dengan cara apa? Allah mudahkan langkah kaki kita untuk menuntut ilmu. Kalau kita berangkat dari rumah enteng ini kaki buat ngaji, Bu, buat ngaji, Pak, maka insya Allah bakalan dicintain sama Allah. Tapi ingat, yang namanya ibadah itu banyak godaannya. Benar apa enggak? Benar. Malam minggu subuh wayanya kita ngaji, kita lihat di luar ada gerimis. Kira-kira berangkat apa rebahan? Berangkat apa rebahan? Dikata kita lihat itu di jalan, Bunda mau kemana? Mau ngaji ya. Tapi kayaknya mah hujan ya. Lihat dulu. Wah, hujan Bunda. Kayaknya mah hujannya awet. Awet bener tuh hujan, Bu. Kagak berhenti-berhenti. Besoknya malam minggu dibilangin, ayah malam ini kita jalan-jalan yuk.
Ayo jalan-jalan bunda. Tapi rada gerimis kata bundanya Pak. Udah ya ntar juga hujannya berhenti. Berhenti bener tuh hujan. Baik itu mulut. Makanya ujian nuntut ilmu mah banyak. Makanya al-istiqomatu khairu min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 kebaikan. 1000 kebaikan itu bukan melulu kita bisa jalan di atas air, bukan. Tapi kebaikan yang Allah kasih adalah tujuan kita. Apa tujuan kita? Mati dalam keadaan husnul khotimah. Pengen mati husnul khotimah? Pengen enggak? Allah mudahin lisan kita untuk menyebut kalimat la ilaha. Mau apa enggak? Mau enggak? Nih ternyata Pak, ternyata Bu, kehidupan ini layaknya seorang pilot yang sedang menerbangkan pesawatnya. Ketika seorang pilot Pak mau mulai take off, mulai terbang, maka ketika di atas apa yang dilihat oleh si pilot? Awan. Di depan pilot ngelihat awan, di kanan pilot ngelihat awan, di kiri pilot ngelihat awan, di belakang pilot ngelihat awan. Ini pilot dikelilingin sama awan. Tapi kenapa pilot ini mampu mendaratkan pesawatnya kepada tujuannya? Karena pilot memegang dua hal. Yang pertama, pilot mengikuti arahan. Yang kedua, pilot mengikuti daripada navigasinya. Ada namanya ATC ya kalau nggak salah di dalam penerbangan itu. Pilot mengikuti arahan. Kata arahannya pilot, kamu nih mendarat di runway sekian-sekian. Tapi pilotnya pala batu. Kagak mau ah. Pilot belokin pesawatnya ke kanan. Pilotnya iseng belokin pesawatnya ke kiri. Kira-kira ini pesawat harusnya nyampe apa nyungsep? Nyungsep Pak. Karena kagak nurut. Yang kedua, pilot mengikuti daripada navigasinya. Pun sama ternyata Pak, sama ternyata Bu. Kita ini mulai take off, kita ini mulai terbang kemana? Dari alam rahim menuju alam dunia. Dari alam rahim Pak menuju alam dunia. Maka proses take off kita dari usia bayi menuju usia balita, menuju usia anak-anak, menuju usia remaja, hingga akhirnya menuju usia dewasa. Kalau pesawat itu ada di tengah-tengah bainas sama wal ard, pesawat ada di antara langit dan di antara bumi, kita juga ada di tengah-tengah Pak Bu. Apa di tengah-tengah apa? Bainal haya wal maut. Kita ada di antara kehidupan dan kematian. Maka ternyata ketika kita lagi terbang, pilot di depannya ngelihat awan, maka di depan kita apa? Kita ngelihat keindahan dunia. Di kanan kita ngelihat keindahan harta. Di kiri kita lihat keindahan wanita. Di belakang kita lihat keindahan orang-orang berebut harta. Ini kita hidup di dunia, dikelilingin dengan keindahan-keindahan dunia. Maka bagaimana supaya kita sampai kepada tujuan kita? Mati dalam keadaan husnul khotimah. Layaknya pilot bisa sampai kepada tujuannya, maka kita juga harus memegang dua hal Pak Bu. Apa dua hal tersebut? Yang pertama adalah kita harus mengikuti arahan dari pimpinan kita. Siapa pimpinan kita? Pak DKM? Bukan. Pak Jokowi? Bukan. Pak Prabowo? Bukan. Siapa pimpinan kita? Allahu Rabbul Alamin. Allah lah pimpinan kita. Yang mana dalam satu hari Allah memanggil nama kita berapa kali? Allah memanggil kita. Ini di Masjid Baitul Mutakin berapa kali azan? Satu hari berapa kali azan? 5 apa berapa? 5 apa 3? 3 apa 2? 5. Yang benar. Kan kalau azan subuh masih tidur. Emang kedengeran? Azan Johor kan masih jalan-jalan. Azan asar kita kemacetan. Maghrib isya kecapean. Ini kalau di sini katanya saya dengar-dengar, ya Allah, saya dengar-dengar dari Pak DKM katanya kalau di sini subuh-subuh jam 3 udah nggak bisa masuk masjid. Ya, masih kunci benar. Ya. Tapi di sini banyak Pak subuh jamaahnya Ustaz. Alhamdulillah, masya Allah sampai pintu. Mulainya di depan pintu soalnya imamnya. Ya, Allah manggil sama nama kita nih Pak. Allah manggil Pak Bu. Apa yang Allah panggil? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira masih nyuci apa sholat? Nyuci apa sholat? Nanggung amat ini. Belum lagi lah.
Udah ajan aja ya asar. Perasaan gue baru sholat johor. Iya lu johornya 2:30. Allah manggil lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lanjut meeting, siapa sholat pak? Pak, cemen banget bapak-bapak kagak mau jawab. Lanjut meeting apa sholat? Jujur aja. Sholat lah tuh, Masya Allah. Sholat kodok. Padahal di dalam panggilan tersebut Allah manggil apa? Hayya 'alas shalah. Apa arti hayya 'alas shalah? Mari kita sholat. Saya tanya Pak Bu, kira-kira Allah butuh nggak kita sholat? Allah butuh nggak kita sholat? Allah butuh nggak kita sholat? Enggak. Allah butuh nggak kita berdoa? Enggak. Allah butuh nggak kita sujud? Enggak Pak Bu. Allah nggak butuh kita sholat. Allah nggak butuh kita sujud. Allah pula nggak butuh kita berdoa. Tetapi kita yang butuh sholat di hadapan Allah. Kita yang butuh sujud kepada Allah. Kita yang butuh berdoa meminta kepada Allah. Sampai Allah nunggu kita minta. Ud'uni astajib lakum. Doalah maka akan aku kabulkan engkau. Di dalam kitab Fathul Mu'in, di dalam kitab Fathul Qarib dijelaskan as-salah bil lughah doa. Salat secara bahasa adalah doa. Maka orang yang bisa doa adalah orang yang salat. Itu salat Allah panggil. Makanya ketika Allah panggil kita entar-entarin, wajar nggak kalau urusan kita kadang seret? Wajar nggak kalau rezeki kita kadang seret? Tapi ingat Pak, ingat Bu, seberapa kita sering melupakan Allah, tetapi Allah tidak pernah melupakan kita. Betul? Saya tanya, pernah libur makan? Libur makan pernah nggak? Libur minum? Nggak pernah. Pernah kita doa minta sama Allah, ya Allah semoga besok mata saya masih bisa ngelihat ya Allah. Pernah nggak doa begitu? Enggak pernah. Ya Allah semoga besok kaki saya bisa ngelihat, bisa jalan. Pernah doa begitu? Enggak pernah. Tapi Allah kasih. Allah kasih. Makanya tadi di awal saya bilang kita harus mensyukuri atas segala nikmat yang kita syukuri maupun yang tidak kita syukuri. Kita harus ingat tuh. Makanya dengan ini semuanya orang itu bisa sholat karena adanya ilmu. Kenapa? Karena adanya ilmu hidup ini akan menjadi indah dan terarah. Betul? Ada ilmu sholawat. Tadi bocah pada baca sholawat ya. Baca Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'anil hida. Ada ilmu namanya ilmu sholawat. Pakai nada. Coba kalau kagak ada ilmu sholawat Pak Bu, kira-kira sholawat enak kagak dibacanya? Tola'al badru alaina. Enak? Enggak. Ada tadi lomba tilawah namanya yakni ilmu tilawah. Kita belajar, makanya orang-orang baca Quran pada enak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Enggak ada ilmu. Coba kalau misalkan enggak ada ilmu tilawah, kira-kira baca Qurannya bosan kagak kita? Sholat tarawih mana banyak banget imamnya ngeselin. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Enak enggak didengarnya? Enggak. Ada ilmu namanya ilmu sholawat. Jadi semuanya jadi mudah. Ada ilmu baca Quran, semuanya jadi indah. Saya pernah Pak, ilmu ini ternyata banyak yang saya pelajarin. Ternyata ilmu ini bukan cuman sekedar ilmu yang kita lihat, tetapi ilmu yang kadang kita kagak sadarin. Kayak contohnya apa? Nih sekarang ada ilmu namanya ilmu sound system. Kira-kira kalau ibu-ibu disuruh nyetel sound system bisa nggak? Nggak bisa. Tapi ada orang yang paham ilmu sound system. Ini kalau kagak ada sound system Pak, kita maulidan, ya Allah, itu vokalis hadro pulang dari mari pada radang tenggorokan. Lah teriak, lah ustadz ceramah pulang-pulang tenggorokannya copot. Kagak ada mic. Saya pernah ceramah di lapangan gede, panggungnya gede. Saya tanya ibu-ibu yang di ujung sana, kedengeran gak Bu? Enggak Ustadz, berarti kedengeran. Lah berarti kedengeran.
Bapak-bapak saya tanya, bapak-bapak yang di ujung sono kedengeran enggak? Enggak Ustadz, berarti kedengeran. Lah nyaut. Lah iya dia nyaut ya berarti kedengeran. Kalau kagak nyaut berarti kagak kedengeran. Tuh ilmu hidup kita akan menjadi indah. Yang terakhir yang ketiga, apa yang Allah titipkan kepada Nabi dan Nabi itu ngasih kepada kita, yakni Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an menjadi kebaikan yang saat ini kita lupain. Kira-kira di rumah masih suka baca Quran enggak? Baca Qurannya baca Quran apa baca Yasin doang? Baca Yasin doang apa baca Qurannya? Alhamdulillah. Quran baca Bu, Pak, apalagi yang punya anak. Maka saya selalu bilang ibu-ibu al-ummah madrasatul ula. Seorang ibu adalah pendidik pertama untuk anak-anaknya. Al-abna kaifa abuhu wa ummuhu. Anak itu bagaimana emak babanya. Baba nyolong anak nyopet, baba kalong anak kampret. Makanya anak emaknya di rumah emak, ibu itu kudu banyak tirakat. Seorang ibu itu kudu banyak ngedeket ke Allah. Seorang ibu itu kudu banyak zikir kepada Allah. Kudu banyak zikir Bu. Kenapa? Karena zikirnya seorang ibu itu menentukan bagaimana hatinya seorang anak. Kalau ibunya demen zikir, insya Allah anaknya jauh dari zina. Amin. Didoain pada diem aja. Mau nggak anak itu terhindar dari zina Bu? Bu, mau nggak anak itu terhindar dari zina? Itu kalau lagi masih kecil nih Pak, itu anak tuh kalau lempengan, kalau udah pada rada gede kan pada susah. Kalau pada gede dia lagi tidur, di ubun-ubunnya baca surah Al-Qadr. Ubun-ubun tahu ubun-ubun? Usar-usar. Baca surah Al-Qadr. Gimana bunyinya? Qul huwallah PA. Gimana surat Al-Qadr? Inna anzalna wa ma adra, sampai akhir baca 3 kali. Habis baca tiup ke ubun anak-anak kita. Maka siapa yang baca itu buat anaknya, insya Allah anaknya jauh dari zina. Amin ya rabbal alamin. Ini Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Karena Al-Quran huwal kalamul karim wal Quranul hafiz. Al-Quran itu mampu menjaga Pak. Contohnya mana? Contoh saya punya ini adalah 1 lembar kertas. Ini adalah 1 lembar kertas. Kertas ini polos, kertas ini kosong. Boleh nggak kertas ini saya buang? Kertas yang polos dan kosong ini boleh nggak saya buang? Boleh. Saya injak-injak boleh nggak? Boleh. Tetapi di kertas ini Pak, jika saya tulis dengan 1 kalimat, Bismillahirrahmanirrahim, bolehkah kertas ini saya injak-injak? Bolehkah kertas ini saya buang ke tong sampah? Kenapa Pak Bu? Karena ada 1 ayat daripada Al-Quran, yakni ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Coba ibu-ibu kita open mind kita, kita buka pikiran kita. Oh iya, ketika kertas yang tidak memiliki keagungan apa-apa bisa menjadi mulia karena ada 1 ayat Al-Quran saja Pak. Bagaimana jika di dalam diri kita selalu dekat dengan Al-Quran? Mungkin gak Allah bakal jagain kita? Pasti Allah akan menjaga kita layaknya Allah menjaga ayat-ayat Al-Quran. Mana lagi buktinya kalau orang dekat sama Al-Quran dicintain Allah? Kira-kira Bapak Ibu kalau habis baca Quran, Al-Qurannya dicium gak? Dicium gak? Yang dicium sampulnya apa kertasnya? Yang dicium sampulnya apa kertasnya? Sampulnya. Saya tanya, Al-Quran ada di sampul apa di kertasnya? Kenapa yang kita cium sampulnya Pak? Kenapa? Karena kita menghormati sampul itu yang menjaga lembaran-lembaran Al-Quran. Maka siapapun yang selalu dekat dengan Al-Quran, maka dia akan didekatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarga nanti, bapak, ibu, anak, orang tua kita semua akan dipisahkan oleh Allah. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada masa itu semua akan melepaskan diri Pak di hari kiamat. Seorang anak akan melepaskan daripada orang tuanya. Seorang istri melepaskan dari suaminya. Maka datang anaknya kepada ibunya, ibu tolong saya, bapak tolong saya. Bukankah bapak dan ibu selalu membela saya ketika di dunia? Sekarang saya minta tolong Pak. Anak kita minta tolong ntar di padang mahsyar. Apa kata kita? Ya Allah nak, bagaimana ibu mau nolongin kamu sedangkan ibu harus menanggung dosa-dosa ibu?
Bapaknya mengata, ya Allah nak, bukan kami tidak cinta kepadamu, kami pun sedang kerepotan dengan dosa-dosa kami. Maka pada saat itu anak memisahkan diri, suami memisahkan diri, istri memisahkan diri, kecuali min hifzil Quran, mereka yang menjaga Al-Quran. Satu keluarga menjaga Al-Quran, maka mereka akan dikumpulkan oleh Allah bersama nanti. Amin ya rabbal. Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jam udah menunjukkan jam 12 kurang 2 jam. Nah, udah apa pulang? Udah apa pulang? Udah apa belum? Ini sampai jam berapa, Bapak? Hah? Ada doa ya? Ya, doa. Ya. Sampai tahajud. Nah, kedekeran saya. Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, tiga yang Allah titipin sama Nabi. Kira-kira sanggup enggak kita jalanin? Sanggup enggak kita jaga? Insya Allah. Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan terakhir saya nih sama anak-anak muda khususnya. Para remaja Islam Masjid Baitul Muttaqin, ibu-ibu yang hari ini punya anak-anaknya ikut, ini pesan saya. Ingat tong, ingat bang, ingat neng. Syubbanul yaum rijalul gad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Bangsa ini, negeri ini, kampung ini, itu bagaimana anak-anak mudanya. Kalau anak-anak mudanya dekat dengan Allah, anak-anak mudanya selalu cinta kepada Allah, insya Allah lewat anak-anak muda Allah jadiin bangsa kita ini bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Tapi kalau anak-anak mudanya mohon maaf jauh dari Allah, main judi online, apalagi sering ninggalin sholat, maka na'udzubillah Allah hancurkan bangsa ini melalui anak-anak mudanya. Nauzubillahi min zalik. Maka kalian, wahai para remaja-remaja masjid, ingat satu hal, kalian sedang mengkhidmatkan diri di rumahnya Allah. Man khadamal khadim, siapa yang membantu agamanya Allah, maka dia akan dibantu oleh Allah. Kamu semuanya yang saat ini mengkhidmatkan diri untuk gurumu, kamu yang saat ini mengkhidmatkan diri untuk masjidmu, kamu yang mengkhidmatkan diri untuk daripada tempat ibadah, maka Allah yang akan menjaga dan membantu daripada segala kebutuhan-kebutuhan. Insya Allah. Ibu-ibu semua, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya tutup, yuk kita sholawatan bareng-bareng mumpung ini masih di bulan atau peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sholawatan bareng-bareng, semoga dengan sholawat kita ini Allah kabulkan apa yang kita minta. Allah ijabah apa yang kita minta. Juga sambil sholawatan saya mau ajak Bapak Ibu semuanya. Mau enggak saya ajak? Kemana emang mau ajak? Bu, mau ikut enggak? Ini sebelumnya kita belum kenalan ya. Tak kenal maka tak disayangin nenek-nenek. Tak sayang maka tak cinta. Nama saya Bu, nama saya tuh tadi yang udah disebutin. Nama saya Abdul Rizal Azhar. Asli saya itu Pak, Bu, saya tinggal di Kalideres. Tahu Kalideres? Di Jakarta Barat. Tapi sekarang kalinya udah anteng, nggak deres lagi. Iya Pak, dulu mah deres dulu. Sekarang mah udah kagak deres lagi. Kemarin anak-anak muda pada datang ke sono sama orang tuanya pada datang ke rumah saya. Alhamdulillah saya mah masih kuliah sekarang. Masih kuliah saya sekarang lagi di manajemen bisnis Trisakti. Saya masih kuliah dan saat ini juga masih jomblo. Siapa kali punya anak ya? Iya. Alhamdulillah Ibu, di umur yang masih cukup muda dan unyu-unyu ini, alhamdulillah Allah nih lagi nitipin amanah yang besar banget sama saya. Allah nitipin amanah yang gede banget dah pokoknya. Ini amanah gede banget Pak. Bapak juga kalau bawa amanah ini belum tentu kuat. Alhamdulillah dengan izin Allah saya lagi diizinin sama Allah untuk ngurusin, ngebangun, ngebesarin pondok pesantren gratis yang ada di Jakarta. Jadi di Kalideres ini saya lagi bangun pesantren gratis Bu. Itu alhamdulillah santri-santrinya udah masuk, sudah belajar. Dari usia PAUD, TPQ,
SD, SMP, SMA, sampai yang pada kerja, sampai nenek-nenek ada di pengajian situ. Ini beneran ini, kemarin Bapak ada yang ikut, teman-teman ada yang ikut. Sekarang kita lagi mau ngebangun lantai 4 untuk bangun kelas-kelasnya santri. Nah saya mau ajak sama ibu-ibu, mau kagak dapat pahala jariah? Loyoh datu diajaknya, tadi mau-mau aja. Mau apa kagak? Kata Allah begini Pak, intang surullaha yang surukum. Siapa yang membantu agamanya Allah, maka akan dibantu oleh Allah. Kira-kira nolong dulu baru ditolong, apa ditolong dulu baru mau nolong? Nolong dulu baru mau ditolong. Nah yuk sama-sama, saya lagi berjuang banget. Saya biasanya kalau lagi ceramah kemana-mana itu jamaah emang saya ajakin. Jadi Pak Bu, ini 100% Bapak Ibu, ini pembangunannya murni dari jamaah, dari umat. Kagak ada tuh bantuan-bantuan dari caleg, kagak ada. Jadi dari umat semuanya. Jadi saya mau ajak sama ibu-ibu nih jamaah Masjid Baitul Muttaqin, sambil kita sholawatan, sambil kita wakaf sedekah bareng-bareng, mau apa kagak? Kalau misalkan ibu-ibu kagak gablok duit, boleh minta nomor saya. Mau ngapain? Kita teleponan. Udah kali mau minta nomor rekening atau gimana, atau mau main, boleh, mau main datang hadir kalau lagi dekat-dekat ke daerah sono. Sambil kita sholawatan saya minta tolong nih sama panitia, sambil dijalanin nih amalnya di kardus, kelilingin semuanya, yang depan, yang belakang, yang di depan nih kita sodako bareng-bareng. Boleh? Boleh ya. Yuk kita sholawatan bareng-bareng semuanya. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal جدنا الكافي لكل الكافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله semua Allahul kafi ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله صلاة Allah. Semua keluarin dong suaranya. Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام warin suaranya على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلى حسان من العفاء والنكمة ومن حمي ومن أمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب اللهم صل على سيدي السادات والمرادات والإرادات والكائنات حبيبك محمد الأكرم ونورك العظام وعلى آله وصحبه salawati bil qulub bareng-bareng Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan
وصحبه وسلم مع الصلاة صلاة كاملة وسلم سلاما صلوا على محمد أمان على سيدنا محمد الذي تنحل وتنفرج به وتقضى به الحوائج وتنال به رغائب وحسن ويستشغل من بوجه الكريم وعلى semua bareng-bareng وصحبه بكل لمحة ونفس ونفس وجدي كل معلوم له صلوا على محمد Alhamdulillah. Ibu-ibu semua dan bapak-bapak semua yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah jazakallahu khairan jazaa. Sebelum kita tutup, yuk sama-sama kita angkat kedua tangan kita, kita bermunajat kepada Allah, kita memohon kepada Allah, kita meminta ampun kepada Allah. Maka daripada itu sebelum kita tutup baca surah Fatihah. Semoga ibu-ibu yang punya hajat-hajatnya dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dari rumah kemari bawa sedih, semoga pulang bawa bahagia. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dari rumah bad mood, insya Allah pulang-pulang jadi good mood. Ibu-ibu, bapak-bapak yang punya utang, semoga utangnya diangkat dan dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hadini wa kulli niyatin salihah wa ila hadrati nabiyina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم السلطان. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها السوق وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. الله ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبدك ما استطعت على كل ذنوبنا فاغفر علينا فاغفر علينا فاغفر علينا فإنه هو الغفور الرحيم. يا عليم السر منا لا تهتك صدر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. الله حسبنا ربنا آجلنا مطلوبنا. الله حسبنا ربنا آجلنا مطلوبنا. يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا فتاح يا رزاق يا غني يا مغني. أغننا بفضلك أمن سواك وبهنانك عن حرامك. اللهم إن كان على كل رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان موسرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قليلا فكسره. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Baca bareng-bareng. Rabbi ighfirli wa liwalidayya hamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi ighfirli
والدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب Alamin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan yang timbul dari lisan saya karena saya adalah sebatas manusia yang tak luput daripada yang namanya kesalahan, karena kesempurnaan adalah milik Allah. Sebelum saya tutup ada sedikit pantun boleh? Burung dara, burung merpati, burung nuri, burung cendrawasih. Itulah nama-nama burung. Haza minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.